Dahulu ada seorang raja pada zaman sebelum kalian. Dia mempunyai seorang penyihir. Ketika penyihir sudah mulai tua, dia berkata kepada raja, "Kini aku telah tua. Datangkanlah padaku seorang pemuda hingga akan aku turunkan ilmu sihir padanya." Raja pun mengirimkan seorang pemuda untuk dia ajarkan sihir. Di tengah perjalanan hendak menemui penyihir, pemuda pesanannya dengan seorang rahib. Dia duduk dan mendengarkan ceramahnya hingga dia pun tertarik. Namun setiap kali hendak menemui penyihir dan melewati rahib itu, lalu duduk mendengarkan ceramahnya, penyihir itu pasti memukulnya ketika dia sampai. Dia lalu melaporkan hal tersebut kepada sang rahib. Rahib itu berkata, "Bila kamu takut kepada penyihir itu, katakan, aku dihalangi oleh keluargaku. Bila kamu takut kepada keluargamu, katakan, aku dihalangi oleh tukang sihir." Dalam keadaan tersebut, datanglah seekor binatang besar dan menghalangi perjalanan orang-orang. Dia lalu berkata, "Hari ini aku akan tahu apakah penyihir atau rahib yang lebih baik untukku." Dia lalu mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, bila rahib lebih baik bagiku dari penyihir itu, maka bunuhlah binatang ini hingga orang-orang itu bisa bebas." Dia lemparlah batu itu dan binatang itu pun mati, sehingga orang-orang pun terbebas. Dia lalu mendatangi rahib dan menceritakan apa yang telah terjadi. Rahib berkata, "Wahai anak muda, kini kamu telah lebih baik dariku. Sungguh, kamu telah sampai pada apa yang aku saksikan ini. Suatu saat kamu akan diuji. Bila kamu diuji, maka jangan kamu memberitahu perihalku." Hingga di kemudian hari, pemuda tersebut bisa menyembuhkan buta dan kusta, serta berbagai penyakit. Salah seorang penasihat raja yang mengalami kebutaan mendengar kabar tersebut. Dia datangi pemuda itu sambil membawa banyak hadiah. "Semua yang aku kumpulkan ini untukmu, bila kamu sanggup menyembuhkan aku." Pemuda itu berkata, "Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Allah lah yang menyembuhkannya. Bila kamu beriman kepadanya, maka aku akan memohon kepadanya agar menyembuhkanmu." Dan dia bersedia beriman dan Allah memberinya kesembuhan. Penasihat itu datang pada raja dan duduk di sampingnya sebagaimana biasa. Lalu raja berkata padanya, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu?" Penasihat, "Tuhanku," jawabnya. Kemudian raja berkata, "Kamu mempunyai Tuhan selainku?" Kemudian penasihat menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Kemudian raja lalu menangkapnya dan menyiksanya hingga dia memberitahu perihal sang pemuda. Pemuda itu pun didatangkan dan raja berkata, "Wahai anak muda, kemampuan sihirmu telah sampai pada tingkatan menyembuhkan orang buta dan kusta dan melakukan ini dan itu." Dia berkata, "Aku tidak menyembuhkan siapapun dan sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkan." Pemuda itu lalu ditangkap dan disiksa hingga dia memberitahu perihal rahib. Rahib pun didatangkan. Dikatakan padanya, "Kembalilah pada agamamu." Dia menolaknya, lalu didatangkanlah gergaji. Diletakkan di tengah kepalanya dan dibelah hingga menjadi dua. Kemudian penasihat raja dihadirkan. Dikatakan padanya, "Kembalilah dari agamamu."
Dia menolak, lalu didatangkan gergaji, diletakkan di tengah kepalanya dan dibelah hingga menjadi dua. Kemudian dihadirkan sang pemuda. Dikatakan padanya, kembalilah dari agamamu, dan dia menolak. Pemuda tersebut lalu diserahkan pada para pengawalnya. Kemudian raja berkata, pergilah ke gunung ini lalu naiklah. Setelah kalian sampai puncak, bila dia bersedia kembali dari agamanya, bawa dia pulang. Bila tidak, lempari dia dari sana. Kemudian mereka lalu membawa pemuda itu ke gunung yang dimaksud dan mengajaknya mendaki. Pemuda itu berkata, ya Allah, lindungilah aku dari mereka sesuai kehendak-Mu. Seketika gunung itu bergetar dan para pengawal tersebut berjatuhan. Pemuda itu lalu berjalan kaki mendatangi raja kembali. Raja berkata padanya, apa yang diperbuat para pengawal itu? Dia berkata, Allah melindungiku dari mereka. Dia kemudian diserahkan lagi pada para pengawal. Raja berkata, bawalah dia, angkut dia dengan karkur atau kapal. Bawa dia ke tengah laut. Bila dia bersedia kembali dari agamanya, bawa dia pulang. Bila tidak, lemparkanlah dia. Mereka pun berangkat dan pemuda itu kembali berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari mereka sesuai kehendak. Tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi terbalik dan para pengawal raja tenggelam. Pemuda itu lalu berjalan kaki mendatangi raja lagi. Raja berkata padanya, apa yang diperbuat para pengawal itu? Pemuda itu menjawab, Allah melindungiku dari mereka. Pemuda itu kembali berkata, kamu tidak akan sanggup membunuhku hingga kamu melakukan apa yang aku perintahkan padamu. Apa itu? Sang pemuda berkata, kumpulkan manusia pada suatu padang, saliblah aku pada tiang, lalu ambil anak panah dari kinahku atau wadah anak panah. Letakkan anak panah itu di tengah busur dan ucapkan dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Lalu lepaskan anak panah. Bila kamu lakukan semua ini, kamu akan berhasil membunuhku. Kemudian raja mengumpulkan rakyatnya di suatu padang, lalu menyalibnya pada tiang. Ia ambil anak panah dari kinahnya, lalu meletakkan pada tengah busur dan mengucapkan dan dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Kemudian dia lepaskan anak panah hingga mengenai pelipis sang pemuda. Dan pemuda itu meletakkan tangannya di atas pelipis di tempat anak panah menancap, lalu meninggal. Dan orang-orang berkata, kami beriman kepada Tuhan pemuda itu. Kami beriman kepada Tuhan pemuda itu. Kami beriman kepada Tuhan pemuda itu. Kemudian seseorang datang pada raja lalu berkata, tidakkah kamu lihat apa yang kamu khawatirkan itu? Demi Allah, semua itu kini terjadi. Orang-orang telah beriman. Kemudian raja lalu memerintahkan pembuatan ukhdud, gorong-gorong besar yang tengah-tengahnya ditancapkan besi-besi. Ukhdud atau gorong-gorong itu pun dibangun dan dikobarkan api di dalamnya. Raja berkata, siapa yang tidak kembali dari agamanya, aku akan membakarnya di dalam ukhdud ini. Atau dikatakan pada mereka, ceburkanlah dirimu. Kemudian mereka pun melakukannya hingga datang seorang ibu dengan membawa anak kecil. Dia mundur agar tidak tercebur ke dalamnya, maka anaknya berkata, wahai ibu, bersabarlah, sungguh kamu dalam kebenaran. Inilah kisah yang diceritakan Rasulullah SAW pada kita. Mari kita ambil pelajaran-pelajaran berharga darinya sebagai pembimbing bagi kita dalam meraih derajat yang tinggi di dunia dan akhirat.